Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup naik 0,09% ke angka 6.652. Dan di video ini saya coba analisa saham SMDR dan BRPT yang hari ini naik lumayan tinggi. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham studi analisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham SMDR. Saham SMDR hari ini naik 4% lebih ke harga 2.330. Bisa kita lihat di grafik, saham SMDR dalam satu minggu terakhirnya memang turun sangat dalam. Sebelumnya masih di sekitar harga 3.200 dan berada di atas garis EMA 50. 100 saham SMDR terus bergerak turun di ARB kan beberapa kali dan berada di bawah garis EMA 50. Pada tanggal 5 Juli sempat terbentuk candle hijau, tapi bisa kita lihat ternyata masih sulit untuk naik di harga 2.400. Keesokan harinya kembali turun. Hari ini sempat menyentuh harga 2.400 tapi masih tidak bisa bertahan di atas harga 2.400. Dan untuk garis MACD terlihat saat ini mulai bergerak turun. Dan jika kita perhatikan, ex-date dividen itu besok. Jadi tetap harus hati-hati. Hari ini bisa saja naik karena ada pembagian dividen. Apabila teman-teman besok baru mau entry, sebaiknya wait and see dulu. Apabila besok SMDR masih bisa lanjut naik, teman-teman entry baru lebih aman. Jadi tunggu, jangan sampai awal sesi pembukaan langsung teman-teman entry membeli saham ini walaupun hari ini naik 4% lebih. Karena bisa kita lihat SMDR saat ini memang masih berada di atas garis support EMA 150 di sekitar harga 1980 dan di atasnya sedikit ada support psikologis di harga 2000. Dan garis MACD terlihat saat ini masih bergerak turun. Untuk data broker summary, jika kita perhatikan, kenaikan hari ini memang masih ada sedikit akumulasi. Dan asing masih terus akumulasi satu minggu terakhir ini. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman mau pantau SMDR, menurut saya masih bisa dipantau. Apalagi sudah turun lumayan dalam. Tapi untuk entry sebaiknya wait and see dulu besok. Paling aman adalah entry apabila SMDR berhasil naik di atas harga 2.400. Apabila berhasil naik di atas harga 2.400, maka trennya akan lebih baik dan ada potensi lanjut naik menuju garis EMA 50 di harga 2.730 sampai harga 2.800. Apabila ternyata dalam satu minggu ke depan SMDR masih gagal naik di atas harga 2.400, saya lihat SMDR masih berpotensi turun mengetes harga 2.000 sampai garis EMA 150. Selama masih kuat berada di atas garis EMA 150, menurut saya SMDR masih bisa di hold untuk trennya lebih lama karena masih ada potensi untuk mencoba rebound kembali dari support di EMA 150 menuju garis EMA 50. Tapi apabila teman-teman mau entry, hati-hati, besok itu ex-date dan saat ini ada resisten kuat di 2400 yang kemarin masih gagal ditembus saham ini. Selanjutnya saya menganalisa saham Mayora. Saham Mayora hari ini masih lanjut naik 1% lebih ke harga 2000 atau tepat di resisten psikologis di harga 2000. Secara tren jika kita perhatikan, saham Mayora tren sebenarnya masih bergerak tren. Sebelumnya memang sempat turun beberapa hari lumayan dalam, tapi jika kita perhatikan pada saat turun menyentuh garis EMA 150, saham Mayora masih bisa bertahan dan saat ini kembali rebound. Dan jika kita lihat hari ini juga ex-date dari dividennya. Jadi kemarin pembagian dividen, hari ini ex-date, tapi Mayora masih melanjutkan kenaikan. Ini akan lebih aman trennya dan bisa kita lihat Mayora juga masih kuat berada di atas garis EMA 150. Dan garis MACD terlihat saat ini trennya masih bergerak sideways. Dan untuk data broker summary, jika kita perhatikan kenaikan 1% lebih ini malah ada distribusi. Asing juga masih terus distribusi saham Mayora ini. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman saat ini baru mau entry membeli saham Mayora, harus hati-hati. Memang masih bisa buy on breakout apabila memang besok terkonfirmasi berhasil naik di atas harga 2000 dengan target jangka pendek di 2150 sampai harga 2200. Tapi ingat, apabila
terkonfirmasi masih gagal break harga 2000 ini, saham Mayora masih ada potensi turun kembali mengetes garis EMA 150. Jadi apabila teman-teman sebelumnya sudah berhasil membeli di sekitar garis EMA 150 ini, pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata dalam 1 minggu ke depan Mayora gagal break harga 2000. Apabila berhasil break, teman-teman masih bisa hold dengan target berikutnya di sekitar harga 2150 sampai harga 2200. Tapi pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata Mayora gagal naik di atas harga 2000. Sedangkan untuk teman-teman memang sudah berhasil membeli di harga bawah, di bawah garis EMA 150, pada saat di sekitar garis EMA 50 ini, masih bisa di hold selama garis EMA 50 tidak terlewati. Jadi yang saat ini di sekitar harga 1825. Berikutnya saya menganalisa saham BRPT. BRPT hari ini naik lumayan tinggi, hampir 12% ke harga 800. Dan kenaikan ini membuat BRPT berada tepat di resisten di EMA 50. Dan untuk supportnya bisa kita lihat berada di harga 720. Jadi sebelumnya BRPT turun menuju support 720, berhasil bertanda rebound, belum sempat naik menyentuh garis EMA 50, baru ke harga 775. BRPT sudah gagal naik dan turun kembali ke support 720. Tapi bisa kita lihat kembali support 720 bisa menahan penurunan dari saham BRPT dan hari ini naik sangat tinggi. Jadi menarik untuk dilihat apabila besok berhasil terkonfirmasi break dari garis EMA 50, maka ini terbentuk pola double bottom. Sehingga BRPT berpotensi lanjut naik menuju resisten berikutnya di harga 850 sampai garis EMA 150. Yang saat ini di sekitar harga 855. Jadi ada potensi untuk mencoba reversal trend, tapi ingat, selama masih gagal break garis EMA 150, BRPT belum bergerak uptrend untuk tren jangka menengah. Tapi minimal apabila berhasil break dari garis EMA 50, terkonfirmasi garis downtrend BRPT patah. Dan garis MACD saat ini masih melanjutkan kenaikan. Dan dari data broker summary, jika kita perhatikan, kenaikan tinggi hari ini ada sedikit akumulasi. Dan asing juga terlihat masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar harga support ini masih bisa di hold walaupun masih gagal break dari garis EMA 50. Dan pertimbangkan untuk take profit apabila terlihat masih gagal break dari harga 850 sampai garis EMA 150. Atau hold saja selama harga 720 tidak terlewati. Karena selama harga 720 tidak terlewati, minimal trennya akan terus bergerak sideways. Sehingga potensi untuk balik kembali mengetes garis EMA 150 masih terbuka lebar. Jadi untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, menurut saya sudah harus hati-hati karena hari ini naik lumayan tinggi, bisa saja besok malah terkena koreksi. Karena kenaikan hari ini juga belum mengkonfirmasi bahwa garis EMA 50 dan harga 800 terlewati. Jadi selama masih gagal break, masih ada potensi bergerak sideways dan turun kembali ke 720. Terakhir saya akan coba update pergerakan dari saham BBCA. BBCA hari ini kembali turun 2% lebih ke harga 7.100. Saat ini bisa kita lihat memang BBCA masih berada di atas zona support 7.100 sampai 7.150. Tapi secara tren, BBCA saat ini trennya sudah mulai bergerak downtrend. Setelah gagal naik kembali di atas garis EMA 50 dan 150. Jadi tanggal 4 Juli sempat turun sangat dalam, tapi keesokan harinya masih bisa rebound, tapi terlihat masih gagal naik melewati resisten terdekat di 7.300. Dua kali mencoba naik di atas harga 7.300 ternyata gagal break, hari ini kembali bergerak turun. Dan garis MACD terlihat saat ini juga masih bergerak turun. Dan jika kita perhatikan, apabila harga 7.100 lewati, maka support berikutnya itu di sekitar harga 6.900. Dan dari data broker summary, bisa kita lihat penurunan 2% lebih ini masih ada distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Asing juga sama, masih terus distribusi, hari ini juga distribusi dengan jumlah besar. Jadi untuk BBCA kita harus lihat pergerakan asing. Selama asing masih terus keluar, hati-hati, BBCA masih ada potensi untuk dibuat turun. Jadi apabila kita lihat masih ada distribusi dan secara tren juga masih belum bagus, sebaiknya apabila mau entry pun jangan dengan porsi yang sangat besar. Dan karena apabila
besok masih melanjutkan penurunan, maka BBCA berpotensi ke 6.900 sampai 6.800. Dan harga 7.100 sampai 7.150 akan berubah menjadi resisten yang kuatnya. Jadi harus hati-hati untuk BBCA. Apalagi bisa kita lihat garis EMA 50 dan 150 telah berpotongan dan bergerak turun. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.